Wali sufi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkenal di kalangan para sufi ahli tasawuf, tarikot. Pasti mengenal nama beliau sebagai raja para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bernama lengkap Muhyi Aldin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Sholih Zangodos Al-Jailani, yang lahir pada tahun 470 Hijriah, 1077 Masehi, dan wafat pada hari Sabtu malam, setelah maghrib pada 9 Rabiul Akhir di daerah Babul Azaj, wafat di Baghdad pada 561 Hijriah, 1166 Masehi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika diurutkan ke atas, maka akan sampai ke Khalifah Ali bin Abi Thalib. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sejak kecil dididik dalam lingkungan keluarga sufi, dan dibesarkan dengan kajian agama Islam yang kuat, sehingga terus mematangkan kekuatan batin yang dimilikinya dengan mengaji sejak berusia 10 tahun. Di usia 18 tahun ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu, 488 Hijriah, 1095 Masehi, untuk mencari ilmu. Baghdad merupakan tempat berkumpulnya para ulama besar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berguru kepada para ulama besar seperti Syekh Al-Hamdani mengajarkan ilmu tasawuf, Syekh Hamad Ad-Dabas, Syekh Hamad yang mengajarkan ilmu tarikah, dari Al-Qadi Abu Said Al-Mukarimi menerima khirkah, jubah kesufian, Ibnu Aqil, Abul Hatat, Abul Husain Al-Fara, dan juga Abu Sa'ad Al-Muharimi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai pendiri sekaligus penyebar salah satu tarekat terbesar di dunia bernama Tarekat Qadiriyah. Tarekat secara harfiah berarti jalan, sama seperti syariah, sabil, sirat dan manhaj, yaitu jalan menuju kepada Allah guna mendapatkan ridho Allah, dengan mentaati ajaran-ajarannya. Semua perkataan yang berarti jalan itu terdapat dalam Al-Quran. Seperti Quran Surah Al-Jin ayat 16, kalau saja mereka berjalan dengan teguh di atas tarikah, maka kami, Allah, pasti akan melimpahkan kepada mereka air, kehidupan sejati, yang melimpah ruah. Inti ajaran dasar Tarekat Qadiriyah. Ada dua hal yang melandasi inti ajaran Tarekat Qadiriyah, yaitu 1. Berserah diri, lahir batin, kepada Allah. Seorang muslim wajib menyerahkan segala hal kepada Allah, mematuhi perintahnya, dan menjauhi larangannya. 2. Mengingat dan menghadirkan Allah dalam kalbunya. Caranya, dengan menyebut asma Allah dalam setiap detak nafasnya. Bagaimanapun, zikrullah adalah suatu perbuatan yang mampu menghalau karat lupa kepada Allah, menggerakkan keikhlasan jiwa, dan menghadirkan manusia duduk bertafakur sebagai hamba Allah. Hal ini merujuk pada hadis riwayat Ibnu Abid Dunya dari Abdullah bin Umar berikut. Sebenarnya setiap sesuatu ada pembersihnya, dan bahwa pembersih hati manusia adalah berzikir, menyebut asma Allah, dan tiadalah sesuatu yang lebih menyelamatkan dari siksa Allah kecuali zikrullah. Kedua hal ini, menurut Syekh Abdul Qadir, akan membawa seorang manusia senantiasa bersama Allah, sehingga segala aktivitasnya pun bernilai ibadah. Lebih lanjut, beliau juga menandaskan bahwa keimanan ini merupakan landasan bagi terwujudnya tatanan sosial yang lebih baik lagi. Lebih jauh, sebuah tatanan negara yang islami dan memenuhi aspek kebaikan universal. Dengan mengamalkan ajaran tarekat dengan baik, khususnya zikir, maka seseorang akan terbuka kesadarannya untuk dapat mengamalkan syariat dengan baik, walaupun secara kognitif tidak banyak memiliki ilmu keislaman. Karena ia akan mendapat pengetahuan dari Tuhan, marifah, dan cinta Tuhan, mahabbah, karena buah, samrahnya, zikir. Dan juga karena buahnya zikir, maka dalam diri seseorang terjadi penyucian jiwa, tazkiyat al-nafsi. Dan dengan jiwa yang suci seseorang akan dengan ringan dapat melaksanakan syariat Allah. Jumlah karomah yang dimiliki oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani banyak sekali, dan dalam riwayat manakib Syekh Abdul Qadir Jailani ada beberapa karomah dan keajaiban yang diperlihatkan sebagai gambaran kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dipetik hikmah. Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau. 1. Ujian seekor ular. Pada suatu hari di majlis Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani beserta murid-muridnya yang lain. Tiba-tiba, muncul seekor ular besar di pangkuan Asy-Syaikh.
Maka orang ramai yang hadir di majelis itu pun berlari tunggang langgang ketakutan. Tetapi Asy-Syaikh Al-Jailani hanya duduk dengan tenang saja. Kemudian ular itu pun masuk ke dalam baju Asy-Syaikh, dan telah merayap-rayap di badannya. Setelah itu, ular itu telah naik pula ke lehernya. Namun, Asy-Syaikh masih tetap tenang dan tidak berubah keadaan duduknya. Setelah beberapa waktu berlalu, turunlah ular itu dari badan Asy-Syaikh, dan ia telah seperti bicara dengan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah itu, ular itu pun gaib atau lenyap. Kami pun bertanya kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, tentang apa yang telah dituturkan oleh ular itu. Menurut beliau, ular itu telah berkata, bahwa dia telah menguji wali-wali Allah yang lain, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan seorang pun yang setenang dan sehebat Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. 2. Membunuh dan menghidupkan burung. Pada suatu hari, ketika Asy-Syaikh sedang mengajar murid-muridnya di dalam sebuah majelis, seekor burung telah terbang di udara di atas majelis itu sambil mengeluarkan satu bunyi yang telah mengganggu majelis itu. Maka Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, "Wahai angin, ambil kepala burung itu." Seketika itu juga, burung itu telah jatuh ke atas majelis itu, dalam keadaan kepalanya telah terputus dari badannya. Setelah melihat keadaan burung itu, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani pun turun dari kursi tingginya dan mengambil badan burung itu, lalu disambungkan kepala burung itu ke badannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Bismillahirrohmanirrohim." Dengan serta-merta, burung itu telah hidup kembali dan terus terbang dari tangan Asy-Syaikh. Maka takjublah para hadirin di majelis itu, karena melihat kebesaran Allah yang telah ditunjukkannya melalui tangan Asy-Syaikh. 3. Penculikan oleh jin. Pada suatu hari, di dalam tahun 537 Hijriah, seorang lelaki dari kota Baghdad, dikatakan oleh setengah perawi, bahwa lelaki itu bernama Abu Said Abdullah ibnu Ahmad ibnu Ali ibnu Muhammad al-Baghdadi, telah datang bertemu dengan Asy-Syaikh Jailani dan berkata, bahwa dia mempunyai seorang anak dara cantik berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anak daranya itu telah diculik, diterbangkan, dari atas anjung rumahnya oleh seorang jin. Maka Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari itu, ke suatu tempat bekas rumah roboh, di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Qarq. Carilah bonggol yang kelima, dan duduklah di situ. Kemudian, gariskan satu bulatan di sekelilingmu di atas tanah. Kala engkau membuat garis, ucapkanlah, Bismillah, dan di atas niat Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin, dengan berbagai rupa dan bentuk. Janganlah engkau takut, apabila waktu hampir terbit fajar, akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatannya yang besar. Dia akan bertanya hajatmu, katakan kepadanya, bahwa aku telah menyuruh engkau datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuanmu itu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Beberapa waktu kemudian, datanglah jin-jin yang mencoba menakut-nakuti lelaki itu. Tetapi jin-jin itu tidak mampu untuk melintasi garis bulatan. Jin-jin itu telah datang bergilir-gilir, yakni satu kumpulan ke satu kumpulan. Dan akhirnya, datanglah Raja Jin yang sedang menunggang seekor kuda dan telah disertai oleh satu angkatan yang besar dan hebat rupanya. Raja Jin itu telah menghentikan kudanya di luar garis bulatan, dan bertanya kepada lelaki itu, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu menjawab, "Aku telah disuruh oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani untuk bertemu denganmu." Begitu mendengar nama Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani diucapkan oleh lelaki itu, Raja Jin itu telah turun dari kudanya dan terus mencium bumi. Kemudian Raja Jin duduk di atas bumi, disertai dengan seluruh anggota rombongannya. Setelah itu, Raja Jin itu menanyakan masalah lelaki itu. Lelaki itu pun menceritakan kisah anak gadisnya yang telah diculik oleh seorang jin. Setelah mendengar cerita lelaki itu, Raja Jin itu pun memerintahkan agar dicari si jin yang bersalah itu. Beberapa waktu kemudian, dibawa ke hadapan Raja Jin itu, seorang jin lelaki dari negara Cina bersama dengan si gadis yang telah diculiknya. Bertanya, "Kenapa engkau menculik anak gadis ini? Tidakkah engkau tahu, dia ini berada di bawah naungan Al-Qutub?"
Jin lelaki dari negara Cina itu mengatakan, dia telah jatuh cinta dan bernafsu terhadap gadis itu. Raja Jin kemudian memerintahkan agar si gadis dipulangkan kepada orang tuanya, sedangkan Jin dari negara Cina itu dikenakan hukuman pancung kepala. Lelaki itu pun mengutarakan rasa takjub dengan segala perbuatan Raja Jin itu, yang sangat patuh kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Raja Jin itu berkata, sudah tentu, karena Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani bisa melihat dari rumahnya semua kelakuan jin-jin yang jahat. Banyak dari mereka semua berada di tempat jauh di atas bumi, karena telah lari karena kehebatannya. Allah Ta'ala telah menjadikan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani bukan saja Al-Qutub bagi umat manusia, bahkan juga terhadap seluruh bangsa jin. 4. Melempar perompak dengan sandal. Pada 3 hari bulan Safar, kami berada di sisi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada waktu itu, Asy-Syaikh sedang mengambil wudhu dan memakai sepasang terompah. Setelah selesai menunaikan salat 2 rakaat, tiba-tiba beliau memekik berteriak, kemudian melemparkan salah satu dari terompah-terompah itu dengan sekuat tenaga sampai tidak kelihatan lagi oleh mata. Setelah itu, dia berteriak sekali lagi, lalu melemparkan terompah yang satu lagi. Kami yang berada di situ, terkejut, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menanyakan maksud semua itu. 23 hari kemudian, sebuah kafilah telah datang untuk menziarahi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka membawa hadiah-hadiah untuknya, termasuk baju, emas dan perak. Dan yang anehnya, termasuk juga sepasang terompah. Setelah dia mati, kami lihat terompah-terompah itu adalah terompah-terompah yang pernah dipakai oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani pada waktu itu. Kami pun bertanya kepada kafilah itu, dari manakah datangnya sepasang terompah itu. Mereka lalu bercerita, pada 3 hari bulan Safar yang lalu, ketika kami sedang di dalam satu perjalanan, kami telah diserang oleh satu kumpulan perompak. Mereka telah merampas semua barang-barang kami, dan telah membawa barang-barang yang mereka rampas itu ke satu lembah untuk dibagi-bagikan di antara mereka. Kami pun berdiskusi dan mengambil keputusan. Kami lalu menyeru kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani agar menolong kami. Kami juga telah bernazar apabila kami selamat, kami akan memberinya beberapa hadiah. Tiba-tiba, kami mendengar satu jeritan yang amat kuat, sehingga menggegerkan lembah itu, dan kami lihat di udara ada satu benda yang sedang melayang dengan sangat kencang sekali. Beberapa waktu kemudian, terdengar satu lagi bunyi yang sama, dan kami lihat satu lagi benda serupa yang sedang melayang ke arah yang sama. Setelah itu, kami telah melihat perompak-perompak itu berlari tunggang langgang dari tempat mereka yang sedang membagi-bagikan harta rampasan itu, dan meminta kami mengambil kembali harta kami, karena mereka telah ditimpa celaka. Kami pun pergi ke tempat itu. Kami lihat kedua orang pemimpin perompak itu telah mati. Di sisi mereka pula, ada sepasang terompah. Inilah terompah-terompah itu. 5. Meredakan orang yang akan buang hajat. Pada awalnya, aku memang tidak suka kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Walaupun aku merupakan seorang saudagar yang paling kaya di kota Baghdad waktu itu, aku tidak pernah merasa tentram ataupun berpuas hati. Pada suatu hari, aku pergi menunaikan salat Jumat. Ketika itu, aku tidak mempercayai tentang cerita-cerita karomah yang dikaitkan pada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Sesampainya aku di masjid itu, aku dapati beliau telah ramai dengan jamaah. Aku mencari tempat yang tidak terlalu ramai, dan itu di hadapan mimbar. Di kala itu, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani baru saja mulai untuk khutbah Jumat. Ada beberapa perkara yang diulas oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, yang telah menyinggung perasaanku. Tiba-tiba, aku merasa ingin buang air besar. Untuk keluar dari masjid itu memang sukar dan agak mustahil. Aku pun dihantui perasaan gelisah dan malu, khawatir nantinya aku tidak bisa menahannya dan akhirnya buang air besar di depan orang banyak. Kondisi itu membuat kemarahanku terhadap Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani bertambah dan memuncak. Tak berapa lama, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani telah turun dari atas mimbar, dan telah berdiri di hadapanku. Sambil beliau terus memberikan khutbah, beliau telah menutup tubuhku dengan jubahnya. Tiba-tiba aku sedang berada di satu tempat yang lain, di satu lembah hijau yang sangat indah. Aku lihat sebuah anak sungai sedang mengalir perlahan di situ, dan keadaan sekelilingnya sunyi sepi,
tanpa kehadiran seorang manusia. Aku lantas pergi membuang air besar. Setelah selesai, kemudian aku berwudu. Di saat aku melangkah untuk pergi melaksanakan salat, tiba-tiba aku mendapati diriku telah berada di tempat semula, di bawah jubah Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian beliau mengangkat kembali jubahnya dan naik kembali ke tangga mimbar. Aku sungguh merasa terkejut, bukan karena perutku sudah terasa lega, tetapi juga keadaan hatiku. Segala perasaan marah, ketidakpuasan hati, dan perasaan-perasaan jahat yang lainnya, semuanya telah hilang. Seusai sembahyang Jumat berakhir, aku pun pulang ke rumah. Di dalam perjalanan, aku menyadari bahwa kunci rumahku telah hilang. Dan aku kembali ke masjid untuk mencarinya. Begitu lama aku mencari, tetapi tidak aku temukan, terpaksa aku menyuruh tukang kunci untuk membuat kunci yang baru. Pada keesokan harinya, aku telah meninggalkan Baghdad dengan rombonganku karena urusan perniagaan. 3 hari kemudian, kami telah melewati satu lembah yang sangat indah. Seolah-olah ada satu kuasa ajaib yang telah menarikku untuk pergi ke sebuah anak sungai. Barulah aku teringat bahwa aku pernah pergi ke sana untuk buang air besar, beberapa hari sebelumnya. Aku mandi di anak sungai itu, ketika aku sedang mengambil jubahku. Aku telah menemukan kembali kunciku, yang rupanya telah tertinggal dan telah tersangkut pada sebatang dahan di situ. Setelah aku sampai di Baghdad, aku menemui Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dan menjadi anak muridnya. 6. Berpisah dengan sang bunda, adalah Syekh Muhammad bin Qaid Al-Awani yang berkata, bahwa Al-Jailani muda meminta izin kepada sang bunda untuk pergi ke Baghdad menimba ilmu. Beliau berkata, "Bunda, berilah aku kesempatan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan aku pergi ke Baghdad, di mana aku akan berusaha memperoleh ilmu pengetahuan, dan di sana aku akan bertemu dengan orang-orang soleh." Sang bunda menangis mendengar beliau akan pergi, kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sebanyak 80 dinar. Uang itu adalah warisan dari ayahanda beliau. Kemudian sang bunda memasukkan uang tersebut ke dalam saku beliau 40 dinar, dan sisanya dimasukkan ke saku baju mantel beliau. Sang bunda meminta beliau berjanji untuk selalu berlaku jujur dalam keadaan apapun. Ketika sang bunda mengantar beliau sampai di depan pintu rumah, sang bunda mengucapkan selamat tinggal dan berkata, "Anakku, pergilah, karena aku telah melepaskan engkau demi mencari Allah. Aku tahu, mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan wajahmu hingga hari kebangkitan kelak." Maka pergilah beliau menuju Baghdad. Sejarah hidup beliau terus berlanjut sampai akhirnya beliau menetap di Baghdad, dan waktu itu umur beliau 18 tahun. Pada masa itu, khalifah yang berkuasa di Baghdad adalah Al-Mustazir. Ketika beliau akan memasuki kota Baghdad, beliau dihadang oleh Al-Khidir sembari berkata kepadanya, "Aku tidak akan pernah mengizinkan kamu masuk ke kota Baghdad sampai 7 tahun ke depan." Beliau akhirnya tinggal di pinggiran sungai Tigris selama 7 tahun dengan hanya memakan dedaunan dari jenis yang bisa dimakan, sampai suatu kali leher beliau berubah warna menjadi hijau. Pada suatu malam beliau mendengar suara yang mengatakan, "Wahai Abdul Qadir Al-Jailani, sekarang masuklah ke Baghdad." Setelah mendengar suara itu, beliau segera memasuki Baghdad. Malam itu cuaca sangat dingin dan hujan, maka Abdul Qadir Al-Jailani mendekati zawiyah pondokan Sufi Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabas. Akan tetapi, Syekh Hamad berkata kepada muridnya, "Kuncilah pintu zawiyah, tetapi buatlah cahaya lampu tetap menyinari ke arah luar zawiyah." Abdul Qadir Al-Jailani hanya duduk di samping pintu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kantuk kepadanya hingga beliau tertidur. Saat terbangun, beliau dalam keadaan hadas besar, mimpi basah, maka dengan segera beliau mandi besar. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan kantuk lagi kepada beliau, dan beliau pun tertidur lagi. Saat bangun, beliau hadas besar lagi, lalu beliau segera mandi besar lagi. Demikian itu terjadi berulang-ulang hingga 17 kali. Akhirnya, ketika fajar menyingsing, pintu zawiyah terbuka dan Abdul Qadir Al-Jailani melangkah masuk. Syekh Hamad Ad-Dabas segera melangkah maju menyambut beliau, lalu memeluk erat beliau, dan memberi beliau rangkulan yang hangat. Air mata menetes di pipi Syekh Al-Dabas sembari ia berkata, "Oh anakku Abdul Qadir Al-Jailani,
hari ini adalah tanggung jawab kami di sini. Zawiyah ini, jika nanti kamu telah memegangnya, maka bimbinglah si tua yang rambutnya telah memutih ini. 7. Para guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani memperoleh latihan spiritual di Baghdad dari dua sufi terbesar di zaman itu, Syekh Said Abu Al-Khair Hamad bin Muslim Ad-Dabas dan Syekh Qadi Abu Said Mubarak Al-Mahzumi. Meskipun beliau memperoleh banyak berkah dari kedua guru tersebut, namun beliau belum memberi bayat alias menduduki posisi mursyid. Kemudian beliau menjadi murid Syekh Qadi Abu Said Mubarak Al-Mahzumi sekaligus bergabung dalam halakoh dan tarekatnya. Syekh Qadi Abu Said Al-Mahzumi menunjukkan rasa cintanya yang sangat besar terhadap murid istimewanya ini, dan memberkahinya dengan mutu manikam spiritualis dan tasawuf. Suatu kali Abdul Qadir Al-Jailani dan para murid yang lain sedang duduk bersama dengan Syekh. Kemudian Syekh meminta Abdul Qadir Al-Jailani untuk pergi mengambil sesuatu. Setelah ia pergi, Syekh Al-Mahzumi berkata kepada murid-muridnya yang lain, suatu hari nanti, kaki pemuda itu akan menginjak tengkuk semua aulia, para wali Allah. Setelah beberapa waktu tinggal di Baghdad, Abdul Qadir Al-Jailani mengikuti pendidikan di Jamiah Nizamiyah yang tersohor sebagai pusat pendidikan dan ilmu kerohanian di dunia Islam. Abdul Qadir Al-Jailani menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Di antara guru-guru beliau yang memberikan ilmu qiraat, tafsir, hadis, fikih, syariat, dan tarekat adalah Abul Wafa, Ali bin Aqil, Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tabrizi, Abu Said bin Abdul Karim, Abul Anaim Muhammad bin Ali bin Muhammad, Abu Said bin Mubarak Al-Mahzumi, dan Abul Khair Hamad bin Muslim Ad-Dabas. Dalam bidang adab, salah satu guru beliau yang merupakan seorang alim besar pada masa itu ialah Al-Alamah Zakaria At-Tabrizi. Dan dalam bidang fikih dan usyul fikih, guru-guru beliau adalah Syekh Abul Wafa bin Aqil Al-Hanbali, Abul Hasan Muhammad bin Qadi Abul Ula, Syekh Abul Hatab Mahfuz Al-Hanbali, dan Qadi Abu Said Al-Mubarak bin Ali Al-Mahzumi Al-Hanbali. Dalam bidang hadis, beliau menerima ilmu dari para ulama sebagai berikut: Sayyid Abul Barakat Talah Al-Akuli, Abul Anaim Muhammad bin Ali bin Maimun Al-Farsi, Abu Uthman Ismail bin Muhammad Al-Ishbihani, Abu Galib Muhammad bin Hasan Al-Bakillani, Abu Muhammad Jafar bin Ahmad bin Al-Husaini, Sayyid Muhammad Mukhtar Al-Hasimi, Sayyid Abu Mansur Abdur Rahman Al-Kazas, dan Abul Qasim Ali bin Ahmad Banan Al-Kargi. Setelah menempuh pendidikan dengan tekun, Abdul Qadir Al-Jailani lulus dari Jamiah Nizamiyah. Pada masa itu tidak ada satupun alim di muka bumi yang lebih faqih dan saleh dibandingkan dengan Abdul Qadir Al-Jailani. 8. Belajar kepada Al-Khidir. Abu As-Sa'ud Al-Huraimi mengisahkan, aku pernah suatu kali mendengar tuan kami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, aku tinggal di kawasan Padang Gersang Irak selama 25 tahun sebagai pengembara terasing. Aku tidak tahu apa dan siapa saja makhluk yang mengikutiku, dan mereka juga tidak ingin tahu aku. Yang selalu mengunjungiku adalah manusia-manusia dari alam gaib, Rijal al-Gaib, sebangsa jin. Aku biasa mengajari mereka tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarekat. Aku juga dipertemukan dengan Al-Khidir alaihis salam ketika aku memasuki kota Irak untuk kali pertamanya. Meskipun waktu itu aku tidak tahu siapa dia sebenarnya, dan dia pernah berkata kepadaku bahwa aku tidak boleh menentangnya. Ketika kami mencapai sebuah kawasan, dia berkata kepadaku, duduklah dan tinggallah di sini. Maka aku duduk dan tinggal di tempat itu sebagaimana dia memerintahkanku. Selama kurun waktu 3 tahun penuh, dia akan datang kepadaku setiap tahunnya, dan dia berkata kepadaku, tetaplah tinggal di situ sampai aku kembali. Segala pesona dunia serta daya tariknya selalu datang kepadaku dalam berbagai bentuk dan tipu muslihat. Setan-setan juga mendatangiku dalam berbagai wujud serta menggoda dengan keahliannya. Tidak sedikit dari setan-setan itu yang terlibat perkelahian denganku, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkanku dalam menghadapi mereka. Aku tinggal selama waktu yang lama di kawasan-kawasan gersang kota-kota Irak. Aku memaksa jiwa rendahku untuk melakukan tugas-tugas berat melalui metode disiplin spiritual.
Kemudian aku menghabiskan waktu selama 1 tahun dengan hanya makan dari sisa-sisa sampah tanpa minum air sedikit pun. Kemudian selama 1 tahun berikutnya sambil minum air. Kemudian selama 1 tahun penuh dengan hanya minum air, tetapi tanpa menyantap apapun. Dan di tahun berikutnya aku tidak minum, tidak juga makan, dan tidak tidur sama sekali. Aku juga bermukim selama beberapa tahun di kawasan Gersang Nan Tandus di sebuah daerah pinggiran kuno kota Baghdad, di mana satu-satunya sumber makananku adalah dedaunan lontar. Pada setiap awal tahun, seseorang akan datang kepadaku dengan mengenakan jubah yang terbuat dari wol. Aku sudah memasuki 1000 lebih kondisi wujud yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk membebaskan diri dari dunia milik kalian ini, dan keadaan yang menimpaku itu hanya dapat dipandang sebagai bentuk ketololan, kegilaan, dan ketidakwarasan. Aku biasa berjalan tanpa alas kaki, melewati onak duri, kerikil tajam, dan tempat-tempat berbahaya sejenisnya. Tidak pernah sekalipun jiwa rendahku menang atas diriku. Tidak juga ada satupun kemilau dunia yang mampu menggodaku. 9. Ujian dari Al-Khidir. Beliau, Al-Khidir, datang kepadaku untuk memberikan suatu ujian, sebagaimana ia telah menguji para wali-wali Allah yang lain sebelumku. Dia menyingkap kepadaku rahasia dari wujudnya dengan cara menampakkan wawasan menuju materi-materi yang aku dapatkan bersamanya. Kemudian aku berkata kepadanya, "Wahai Khidir, jika benar engkau pernah berkata pada Musa alaihis salam, kamu tidak akan pernah dapat bersabar bersamaku, maka sekarang aku akan katakan kepadamu, wahai Khidir, bahwa kamu tidak akan pernah bersabar bersamaku. Kamu seorang Israeli, sementara aku adalah seorang Muhammadi. Inilah kita, kamu dan aku, dan ini adalah bola polonya. Celanaku masih terikat kuat dan pedangku belum disarungkan." 10. Anugerah jubah sufi. Beliau juga berkata, "Selama 11 tahun aku membetahkan diriku tinggal di reruntuhan benteng yang saat ini disebut Menara Persia. Tempat itu menjadi pemukiman panjangku. Di tempat itu aku membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa aku tidak akan pernah makan sampai akhirnya ada yang menyediakan makanan buatku, dan aku tidak akan pernah minum sampai ada yang memberiku sarana untuk memuaskan dahagaku. Kemudian aku tinggal di situ selama 40 hari tanpa makan dan minum. Pada hari ke-40, datang seorang laki-laki membawa sepotong roti dan beberapa makanan. Dia meletakkannya di depanku dan segera beranjak pergi meninggalkanku sendiri. Nafsuku kemudian cepat-cepat memaksakan keinginan untuk menyambar makanan tersebut. Maka aku katakan, demi Allah, makanan ini tidak sejalan dengan perjanjian yang aku ikrarkan kepada Allah. Kemudian di dalam batinku aku mendengar suara yang keras dan berteriak, lapar, tapi aku tetap menolak untuk menurutinya. Kebetulan pada saat itu Syekh Abu Said Al-Makarimi melintas di depanku dan mendengar suara teriakan itu. Lalu ia mendekatiku dan bertanya kepadaku, "Apa arti teriakan tadi, wahai Abdul Qadir Al-Jailani?" Aku menjawab, "Tadi itu hanyalah bisikan jiwa rendahku. Seperti halnya ruh, ia akan reda dengan sendirinya." Kemudian ia berkata kepadaku, "Datanglah ke gerbang Al-Azaj." Lalu ia pergi meninggalkanku, dan aku berkata kepada diriku sendiri, "Aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini, kecuali Tuhan sendiri yang memerintahkanku." Kemudian Al-Khidir alaihis salam datang kepadaku dan berkata, "Bangunlah dan pergilah ke Abu Said Al-Makarimi." Maka aku pun bergegas pergi, dan di sana aku menjumpainya sedang berdiri di depan rumahnya tengah menanti kedatanganku. "Wahai Abdul Qadir Al-Jailani," katanya kepadaku, "apakah belum cukup bagiku ketika aku katakan, 'Datanglah kepadaku'?" Kemudian ia menganugerahkan jubah sufi dengan tangannya sendiri, dan semenjak saat itu, aku dengan tekun membaktikan diriku kepadanya, dan menjadi muridnya yang rajin. 11. Melayang saat berdakwah. Al-Hattab, pembantu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, suatu hari ketika Syekh sedang memberikan ceramah, beliau tiba-tiba naik beberapa langkah ke angkasa dan beliau berkata, "Wahai Israel, berhentilah dan dengarkan kata-kata Sang Muhammad." Kemudian beliau kembali ke tempat duduknya semula. Ketika beliau diminta untuk menjelaskan kejadian tersebut, beliau menjawab, "Abu Al-Abbas Al-Khidir berada di atas sana. Tadi ia sedang melintasi majelis kita ini, maka aku memintanya berhenti dan berkata kepadanya apa saja yang aku dakwahkan kepada kalian semua." 12.
Diludahi Rasulullah 7 kali, Ali 6 kali. Ini diriwayatkan oleh Syekh Abu Muhammad Al-Jubai, bahwasannya beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Aku suatu kali berjumpa dengan Rasulullah dalam penampakan ruhani sebelum waktu zuhur, dan beliau berkata kepadaku, 'Wahai anakku terkasih, kenapa engkau tidak berbicara, berdakwah kepada manusia?' Maka aku menjawab, 'Wahai Bapakku terkasih, aku adalah seorang ajam, bukan orang Arab. Lalu bagaimana aku bisa berkata-kata dengan fasih di tengah-tengah orang Baghdad yang jelas mereka pandai berbahasa Arab?' Kemudian Rasulullah berkata, 'Sekarang bukalah mulutmu.' Maka aku membuka mulutku lebar-lebar, dan beliau meludahiku sebanyak 7 kali. Kemudian beliau berkata kepadaku, 'Kamu harus berdakwah kepada manusia sekarang. Ajaklah mereka menuju jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik.' Aku kemudian menunaikan salat zuhur, dan kemudian aku duduk setelah itu hendak berceramah, namun aku masih kehilangan kata-kataku. Kemudian aku melihat penampakan Sayyidina Ali karramallahu wajahu, dan beliau berkata, 'Bukalah mulutmu.' Aku lalu membuka mulutku, dan beliau meludahiku sebanyak 6 kali. Lalu aku bertanya kepada beliau, 'Kenapa engkau tidak meludahiku sebanyak 7 kali seperti halnya Rasulullah melakukannya?' Beliau menjawab, 'Sebagai adab penghormatanku kepada Rasulullah.' Setelah mengucapkan kata-kata itu, beliau pergi. 13. Menghilang ke balik matahari. Pengasuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menceritakan, bahwa sewaktu beliau masih kecil seringkali ketika dia menggendong sang syekh, mendadak beliau sudah tidak ada lagi di tangannya. Dia mengatakan, bahwa kemudian dia melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terbang ke langit dan bersembunyi di balik cahaya matahari. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah dewasa, sang pengasuhnya mengunjunginya dan bertanya, apakah beliau masih sering melakukan hal yang dulu sewaktu kecil beliau lakukan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, itu dulu ketika aku masih kecil, dan pada waktu itu aku masih lemah, maka aku bersembunyi di balik matahari, namun kini daya dan kekuatanku telah sedemikian besar, sehingga bila 1000 matahari datang, pasti mereka semua akan bersembunyi di balik diriku. 14. Bertarung melawan setan, iblis, dan hawa nafsu. Kisah ini diriwayatkan oleh Syekh Utsman As-Sirafani. Beliau berkata, aku suatu kali mendengar tuan kita, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, aku pernah bermukim sendirian di sebuah kawasan gersang. Setiap hari dan setiap malam setan-setan sering datang kepadaku berbaris-baris dalam wujud manusia jadi-jadian yang membawa berbagai macam senjata, serta memikul berbagai benda yang berbunyi sangat keras. Mereka terlibat perkelahian denganku dan melempariku dengan bola api. Saat menghadapi keadaan seperti itu, aku mendapati di dalam hatiku suatu rasa tentram yang sulit terucapkan dengan kata-kata. Aku mendengar suara dalam hatiku yang berkata, berdirilah dan serang mereka wahai Abdul Qadir Al-Jailani, karena kami selalu siap menambah kekuatanmu, dan kami akan datang dengan pasukan yang tidak mungkin terkalahkan oleh mereka. Dan saat aku melemparkan satu serangan kepada para setan itu, mereka sontak berlari tunggang langgang dan pergi menghilang. Setelah itu, ada sesosok setan datang dari tengah-tengah para setan yang berlari menjauh dariku. Setan itu menghampiriku dan berkata kepadaku, pergilah dari sini atau aku akan melakukan begini dan begitu kepadamu. Dia memperingatkanku akan akibat apa saja jika aku tidak pergi dari wilayah itu. Maka kemudian aku menamparnya dengan tanganku dan dia pun melarikan diri dariku. Lalu aku berucap, tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Setan itu diterkam oleh api dan aku melihatnya terbakar hangus. Pada waktu yang lain, aku didatangi oleh sosok yang penampilannya benar-benar menakutkan, dan bau badannya sangat menjijikkan, baunya sangat bacin dan memuakkan. Dia berkata kepadaku, aku adalah iblis. Aku datang kepadamu dengan maksud untuk menjadi budakmu, karena kamu telah berhasil menggagalkan segala upayaku dan mengalahkan pengikutku. Aku berkata kepadanya, pergilah, karena aku tidak percaya sama sekali kepadamu. Tapi pada saat itu sebuah tangan turun dari sisi iblis dan memukul tengkorak kepalanya dengan kekuatan yang sangat besar hingga membuat iblis itu terjungkal keras melesat ke dalam tanah, dan dia pun menghilang entah kemana. Iblis itu datang kembali kepadaku untuk kedua kalinya dengan membawa anak panah api di tangannya dan hendak menyerangku.
tetapi dengan cepat seseorang yang memakai jubah penutup kepala lari menuju diriku dengan menaiki kuda berwarna kelabu dan dengan tangkas melemparkan pedang kepadaku. Melihat itu, iblis secepat kilat langsung lari terbirit-birit dari hadapanku. Dan ketika aku bertemu dengannya lagi untuk yang ketiga kalinya, iblis itu sedang duduk dengan jarak yang agak jauh dariku, berlinangan air mata, sekujur tubuhnya dipenuhi oleh debu, dan ia berkata, "Aku sungguh telah putus asa menghadapi orang sepertimu, wahai Abdul Qadir Al-Jailani." Aku lalu berkata kepadanya, "Enyahlah kau dari sini, sang terkutuk. Karena aku tidak akan pernah berhenti membentengi diriku sendiri, dengan perlindungan Allah, untuk melawanmu." Dan dia berkata, "Apa yang telah kau ucapkan itu lebih menyakitkan bagiku ketimbang jepitan besi neraka." 15. Menembus jarak. Diriwayatkan dari Syekh Umar, beliau berkata, "Aku suatu kali mendengar tuan kami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita. Keadaan ruhani, ahwal, pernah datang kepadaku tanpa terduga sama sekali. Pada awal masa-masa aku melakukan pengembaraan dan berada di padang tandus di wilayah Baghdad. Aku berlari melewati jarak kira-kira 1 jam perjalanan, dan aku benar-benar tidak sadar bahwa aku sedang berlari. Saat aku kembali dalam kesadaranku yang normal, aku mendapati diriku sampai di kawasan Shastar, di mana jarak tersebut dengan Baghdad kira-kira sekitar 12 hari perjalanan. Ketika sampai di sana, aku berdiri dan melihat-lihat sekeliling. Lalu seorang wanita datang kepadaku sambil berkata, 'Apakah yang kamu alami itu membuatmu terkejut dan heran? Padahal kamu tidak lain adalah Abdul Qadir Al-Jailani.' 16. Melihat Al-Lauhil Al-Mahfuz. Tertulis dalam riwayat, bahwa Syekh Abul Hafesh menyatakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani biasa melayang di udara dan berkata, 'Matahari tidak pernah terbit tanpa mengucapkan salam kepadaku. Demi kemuliaan dan murka Allah, aku melihat semua manusia yang baik maupun yang jahat, mataku tertuju pada Al-Lauhil Al-Mahfuz. Berkali-kali aku menyelam ke samudera ilmu dan kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh Allah, dan akulah kebaikan murni Allah kepada manusia dan utusan khusus kakekku, Rasulullah, dan akulah khalifah beliau di bumi.' 17. Kuasa atas Raja Jin. Syekh Abu Futub Muhammad bin Abul As Yusuf bin Ismail bin Ahmad Ali Karsyi At-Tamimi Al-Bakari Al-Baghdadi meriwayatkan, bahwa suatu ketika Syekh Abu Said Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Asjai datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengatakan bahwa putrinya yang berusia 16 tahun Fatimah yang sangat cantik, kemarin naik ke tingkat rumah, tapi tiba-tiba dia lenyap dari sana. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar hal ini, beliau menghiburnya dan mengatakan kepadanya agar tidak perlu khawatir. Sang Wali Agung kemudian memerintahkan dia untuk pergi ke sebuah hutan pada malam hari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa di dalam hutan dia akan melihat banyak gundukan pasir. Dia harus duduk di gundukan pasir ke-6 yang dilewatinya, dan harus membuat sebuah gambar lingkaran di sekeliling dirinya sambil berkata, Bismillah, dan kemudian berkata, Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, menjelang sepertiga malam terakhir kau akan melihat pasukan jin berlalu. Mereka tampak sangat mengerikan dan ganas, tetapi engkau tak perlu takut, engkau harus tetap duduk dan menunggu. Tepat pada saat cahaya matahari pertama tampak, Raja Jin yang paling berkuasa akan lewat, dan dia akan menghampirimu lalu menanyakan permasalahanmu. Jelaskanlah permasalahanmu kepadanya, dan katakan bahwa aku yang mengutusmu. Beritahukan kepada Raja Jin itu tentang putrimu yang hilang. Syekh Muhammad Al-Baghdadi berkata, aku mengerjakan apa yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani perintahkan. Aku duduk di gundukan pasir tersebut dan menunggu. Setelah beberapa waktu, aku melihat pasukan jin dalam rupa-rupa yang mengerikan melintas. Mereka sangat marah kepadaku karena aku duduk di tengah-tengah jalannya. Namun mereka tetap berlalu tanpa mengucap sepatah kata pun, karena mereka tidak berani memasuki lingkaran tersebut. Pada waktu fajar, sang Raja Jin melintas, lalu menanyakan permasalahanku. Ketika aku mengatakan bahwa yang mengutusku adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka dia segera turun dari kudanya dan berdiri dengan penuh hormat mendengarkan perkataanku. Lalu dia mengutus para jin untuk mencari jin yang telah menculik putriku. Akhirnya, putriku pun kembali,
dan jin yang telah menculik putriku itu dihukum oleh sang Raja Jin. 18. Pengakuan 360 wali. Abdullah Al-Jubai suatu kali berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki seorang murid bernama Umar Al-Hawali. Dia meninggalkan Baghdad dan tinggal di tempat lain selama beberapa tahun. Ketika ia akhirnya kembali ke Baghdad, maka aku berkata kepadanya, sekian lama ini kamu berada di mana? Dia menjawab, aku mengembara menyinggahi kota-kota di Suriah, Mesir, Persia, dan aku bertemu dengan 360 syekh, yang kesemuanya adalah para wali Allah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah syekh kami, dan merupakan pembimbing teladan kami menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Hamad Ad-Dabas konon berkata, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pada waktu itu masih remaja, disebut dalam majelisnya, aku melihat dua tanda di kepalanya, yang terpasang tegak di antara kebinatangan terendah dan kedaulatan tertinggi. Dan aku telah mendengar tentara kerajaannya memanggil-manggilnya dengan suara yang keras lagi jelas pada cakrawala tertinggi. Semoga Allah meridhoinya. Syekh Hamad Ad-Dabas kemudian berkata, kamu adalah penghulu para arifin di zamanmu nanti. Panjimu tertancap kuat untuk dibentangkan, baik dari kawasan timur sampai kawasan barat. Pundak orang-orang di zamanmu akan tunduk di bawah kendalimu, dan kamu akan diangkat pada suatu tingkatan spiritual yang mengungguli semua orang yang sebaya denganmu. 19. Pernyataan, kakiku berada di tengkuk para wali. Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Al-Is Abdul Al-Muqtis bin Harb Al-Baghdadi beserta banyak lagi lainnya, kami menghadiri majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di ruang tamu beliau banyak sekali para syekh dan wali yang mengikuti majelis beliau waktu itu. Ada sekitar kurang lebih 47 para syekh, dan masih banyak lagi yang berada dalam majelisnya. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berbicara, tampak sekali hati beliau dalam keadaan kesadaran penuh, yakni ketika beliau menyatakan, kakiku berada di atas tengkuk para wali Allah. Syekh Ali bin Al-Haiti melangkahkan kakinya saat itu juga, lalu naik beberapa langkah ke mimbar sang syekh, di mana kemudian dia memegang kaki sang syekh dan meletakkannya di atas tengkuknya sembari memposisikan kepalanya di bawah keliman jubah syekh. Semua yang hadir di situ pun membungkuk seperti yang dilakukan oleh Syekh Al-Haiti. Dan tidak ada satupun seorang wali Allah di muka bumi ini yang pada saat itu tidak menundukkan tengkuknya sebagai pengakuan tulus terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, serta sebagai penghormatan kedudukan ruhani beliau yang khusus. Ada 300 aulia Allah dan 700 rijalul gaib yang hadir di majelis itu. Bahkan kumpulan para jin berkumpul pada saat itu. Para jin soli tersebut keluar dari segala penjuru cakrawala demi menghormati pernyataan beliau tersebut. Mereka mengucapkan selamat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan menunjukkan laku taubat melalui tangan beliau. Syekh Al-Makarimi menyatakan, pada hari itu, seluruh wali Allah tahu, bahwa panji kesultanan wali telah tertancapkan di sisi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semua wali dari timur hingga barat serentak membungkukkan badan mematuhi pernyataan beliau ini. Sayyid Syekh Khalifatul Akbar berkisah, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah tercinta, dan aku bertanya kepada beliau tentang pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersebut. Rasulullah menjawab, Abdul Qadir Al-Jailani telah mengatakan hal yang sebenarnya, karena dia sang kutub, dan dia kuberikan tempat di bawah sayapku dan dalam perlindunganku.